Shalom semuanya. Selamat malam ya. Jadi saya senang karena hari ini kayaknya setengahnya reuni dari para alumni SOB ini. Ya, saya lihat wajah-wajah yang lama saya nggak lihat, saya senang sekali. Ya, nanti apalagi kalau bisa onsite, jadi di antara nanti kelas kita yang 12 kali, ya sangat di welcome kalau ada yang bisa onsite, monggo, kecuali yang luar kota. Kecuali yang luar kota tiba-tiba nongol di Jakarta. Ya ini saya jadikan sebagai pre-class School of the Word karena tadinya mau tambahin 1 hari Kamis, tapi Ria bilang sama saya, waduh Pak, udah 12 kali, jangan ditambahin lah. Jadi akhirnya kami ngambil yang harinya Senin, Reva. Kenapa kok harus sampai ada pre-class-nya, supaya urusan visi misi dan dasar-dasarnya saya nggak singgung di sesi 1 nanti, karena sesi 1 nanti cukup pegel, saudara. Bukan pegel apa-apa, karena padat sekali. Ya, dan School of the Word ini adalah kesaksiannya sebenarnya satu mimpi. Jadi saya ngalamin banyak hal dalam perjalanan kekristenan kami. Ya, sampai waktu itu sempat ya ke Amerika di Battle Church kami lihat, dan kepengen sih punya materinya BSSM itu, Battle School of Supernatural Ministry, dan oleh anugerah Tuhan saya dapat. Tapi ketika saya mau jalanin itu di sini, karena kita udah mau ngurus license-nya dan sebagainya, Tuhan tiba-tiba pas trip yang kedua kami ke sana, ya Tuhan bilang, bukan itu dulu. Ya, kamu harus bikin School of the Word. Ada yang bilang namanya nggak menjual. Dan saya doa, Tuhan, ini katanya namanya nggak menjual. Ya kan, kurang keren gitu loh, kurang eye catching. Tapi Tuhan bilang, ingetin saya, kamu mau jualan emang? Halo. Ya. Setelah itu saya pelajari akhirnya kita nemu masa namanya pandemi. Ya, jadi kita dirumahkan, saudara. Ya, dirumahkan, sekian lama dirumahkan. Dan disitulah saya punya banyak waktu untuk belajar dan nulis. Sebagian dari materi memang ada waktu itu di dalam sesi-sesi Reva zaman itu, saudara. Tapi nggak sedetail ini ya. Karena yang di sini itu detail nantinya. Kita berharap ini lebih detail. Nah, setelah saya pelajari, saya makin sadar bahwa kuasanya itu ada pada firman Tuhan. Setuju ya? Amin. Saudara, yang punya kuasa itu Tuhan, dan kuasanya itu ada pada firman-Nya. Bukan pada omongan kita. Ya. Dan ketika kita memakai firman Tuhan, tidak bersama atau berpartner atau bermitra dengan Dia. Ini nggak bedanya sama itu loh, saudara. Di Kisah Rasul yang Paulus ditiru sama anak-anak Skewa, betul ya? Ingat ya? Ya, anak-anak Skewa coba niru-niru, hasilnya, saudara. Waduh, nggak karu-karuan, saudara, betul ya? Halo? Ya. Nah, saudara, ini saya kasih, instead of ngusir setan, malah dia diajak guyon nama setan, betul ya? Ya, dijadiin bancaan, saudara. Nah, jadi balik lagi, saudara, saya mau bilang, jadi why the word? Kenapa firman-Nya? Karena konten, istilahnya esensi dari semua dan semua itu ada pada firman. Ingat Yesus sendiri ketika dicobai sama si kurang ajar iblis, dia pakainya firman, betul? Ya, jadi saya himbau, saya minta dengan sangat, ya kan, sehari-hari saudara belajar untuk makan firman Tuhan. Memang tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena
Karena firman Tuhan itu yang pasti tidak make sense, tidak masuk akal. Tapi yang kedua juga firman Tuhan tuh aneh gitu loh. Ya, aneh. Ya. Ya aneh buat manusia, Saudara, tapi nggak aneh buat Tuhan. Amin. Ya, coba kita akan mulai, Saudara ya. Jadi kita akan baca beberapa ayat ya. Coba kita renungin pelan-pelan. Ya, tadi kita udah ada worship di depan, istilahnya soaking, Saudara. Jadi satu budaya memang yang kita pakai dalam semua school kita adalah tentang soaking ini, tenggelam di dalam kasih Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita melatih diri kita untuk peka. Amin. Nah, peka akan suara Tuhan, ya. Tapi suara Tuhan yang juga harus disinkronkan dengan firman Tuhan gitu loh. Jadi jangan sampai kita bilang, Tuhan bicara sama saya suruh begini begono. Ya, nggak taunya tuh ngelawan kebenaran Tuhan, Saudara. Ya, banyak yang terjadi begini, Saudara. Ya kan, udah gitu ngeyel lagi. Udah gitu ngotot lagi. Udah gitu merasa benar lagi. Waduh. Nah, untuk itulah Saudara, jadi kita harus balance. Amin. Ya. Harus balance. Saya mulai Yohanes 1 ayat 1. Langsung saya kasih 3 versi, Saudara. Inilah punyanya NLT. Oh ya, by the way, buat peserta yang udah daftar, hari ini masih dibuka loh kalau ada yang mau daftar. Ya, please inform aja atau mau nanya-nanya, silahkan, jangan sungkan untuk curhat juga sama admin nanti yang dipegang Erni. Ya, Anda yang sudah daftar, yang sudah dikirimin, terutama yang tidak ikut onsite. Yang onsite akan diberikan nanti pada saat di site. Barangnya ini, Saudara. Mirip ya birunya ya. Halo. Ya. Ya, barangnya ini, Saudara. Ya. Reva School of the Word, The Creator and His Creation. Sang pencipta dan ciptaannya. Semua ini tidak akan jadi bukunya tanpa Tuhan yang menginvasi kami, yang memberikan pewahyuan. Dan ini terjadi dengan kita semua, Saudara, dari Triska, dari Ezra, dari Erni atau Victo, ada anak saya, dari istri saya, ya kan, termasuk juga ya Kesia yang baru bergabung, saya percaya juga ada contribute yang Saudara saya kasih. Jadi yang ikut tuh pasti akan terima buku ini. Ya, ditambah 1 buku komplement yaitu Kingdom Culture Study Guide. Ya. Nah, Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes 1 ayat 1, in the beginning the word already existed. Saudara lihat, pada mulanya sang firman itu sudah ada. The word was with God and the word was God. Saudara lihat ya, pada mulanya sang firman itu sudah ada. Dan sang firman itu sudah bersama-sama dengan Tuhan, dan sang firman itu adalah Tuhan. Nah, saudara saya kasih kalau ayat ini jelasin kayak gini, nanti kita akan lihat, Saudara. Ya. Ini keren, Saudara. Ya kan? Jadi kalau ditanya, alam semesta mulainya kapan? Ya itu Kejadian 1 itu. Tapi Tuhan mulainya kapan? Sudah ada, Saudara. Halo? Ya, sudah ada. Tuhan itu kekal. Ya, nggak ngerti mulainya kapan. Betul. Ya. Bahkan skala waktu dimulai itu Tuhan sudah ada. Jadi jangan kebalik, Saudara. Waktu ada dulu baru Tuhan ada, tidak sama sekali. Ya kan? Karena yang bikin skala waktu juga Tuhan sendiri. Ya. Makanya Tuhan nggak bisa dibatasi. Kenapa? Dia kekal dalam segala hal. Ya, ruangnya nggak bisa dibatasi, makanya dia bisa nyabrang gitu loh. Ya kan? Habis dia bangkit juga
ya nemuin murid-murid yang dikasihnya di upper room itu mereka pada ketakutan. Ya Tuhan nggak ketok-ketok saudara. Kenapa kalau ketok-ketok saudara? Ya bayangin saudara, dia jalan di atas air aja orang-orang murid-muridnya bilang itu hantu. Ya kan, lah kalau tiba-tiba dia ketok-ketok dia kelihatan gitu diintip, ya ampun. Ya kan, saudara itu pingsan semua kali. Tapi dia masuk langsung bless. Ya kan. Kenapa nggak ketok-ketok? Ya dia pintu, saudara ngapain sih? Halo. Akulah pintu gitu loh. Ya, jadi simpelnya kalau nggak ada pintunya, ya aku jadi pintunya nggak apa-apa. Nah, jadi secara dimensi ruang aja udah kacau, saudara. Belum lagi kalau dimensi waktu, makin kacau lagi. Ya kan. Jadi sekali lagi, hal in the beginning the word already existed, the word was with God and the word was God, ini jangan diperdebatkan. Kenapa? Kalau debat di sini kepala pusing, saudara. Ya, nanti masing-masing juga nggak mudeng. Versi kedua, The Passion Translation. Ya, pada mulanya ekspresi yang hidup itu sudah ada. The living expression was already there. And the living expression was with God, yet fully God. Pada mulanya ekspresi yang hidup itu sudah ada, dan ekspresi yang hidup itu bersama-sama Allah, tetapi juga sepenuhnya Allah. Nggak gampang Pak mikirnya, bener. Nanti yang belum ikut, nggak bisa ikut sekarang, ya kan, School of the Word, Anda mau minta ayat ini, boleh. Bilang aja sama admin. 0812 081 299 299 280. Semoga omongan saya nggak salah. Ya, saudara. Nah, di situ ada footnote-nya, ya, footnote B dan C. Ya, footnote B bicara ini, bahasa Yunani-nya adalah logos yang memiliki latar belakang yang kaya dan beragam dalam filsafat Yunani dan Yudaisme. Bahasa Yunani-nya menyamakan logos dengan prinsip tertinggi dalam tatanan kosmik. Logos Allah di dalam perjanjian lama adalah pernyataan dirinya yang berkuasa dalam penciptaan, pewahyuan, dan penebusan. Sekali lagi, apa sih yang dimaksud dengan logos ini? Ini loh saudara, ekspresi yang hidup itu sudah ada. Apa sih? Firman itu pada mulanya sudah ada. Firman ini logos bahasa Yunani. Ya. Dan itu dinyatakan sebagai ya kan penyataan dirinya berkuasa dalam penciptaan, pewahyuan, dan penebusan. Nah, di dalam perjanjian baru, Yohanes memberi kita pandangan unik yang baru tentang Allah yang menunjukkan hadirat Allah sendiri di dalam daging. Ada beberapa ahli yang menerjemahkan istilah yang kaya ini sebagai firman. Logos juga dapat diterjemahkan sebagai pesan atau cetak biru. Perhatiin, blueprint. Ya, cetak biru. Ya, Yesus Kristus adalah firman kekal. Yesus Kristus adalah firman kreatif. Dan Yesus adalah firman yang menjadi nyata. Ia adalah pernyataan ilahi dari Allah yang sepenuhnya yang terkandung dan dinyatakan dalam bentuk fisik. Nah, saudara, kali ini memang saya banyak ngeluarin beberapa footnote dari The Passion karena ini penting untuk Anda bisa makin ngerti. Jadi bentukannya bukan sekedar sharing renungan malam ini, tapi ini sekolah. Ya, C, footnote-nya tentang ekspresi yang hidup atau Kristus berpartisipasi penuh di dalam setiap karakteristik keilahian Allah Bapa. Ekspresi yang hidup itu ada di dalam kekekalan. Lihat, ada di dalam kekekalan sebagai individu yang terpisah. Tetapi pada dasarnya adalah sama dan menjadi satu dengan Bapa. Saya ulangi ya. Ekspresi yang hidup, yaitu Kristus itu. Ya. Berpartisipasi penuh di dalam setiap karakteristik keilahian Allah Bapa. Dan ekspresi yang hidup itu ada di dalam kekekalan. Ekspresi yang hidup ini loh, the word itu loh, itu ada di dalam kekekalan sebagai individu yang terpisah. Tapi pada dasarnya adalah sama dan menjadi satu dengan Bapa. Saudara, ayo renungin dulu pelan-pelan.
supaya Anda dan saya dan kita semua bisa ngerti, saudara. Ya, ini semua menyangkut dengan kekekalan, saudara. Ya, versinya dari TSI ketiga, terjemahan sederhana Indonesia. Pada mulanya sebelum dunia diciptakan, dunia ini diciptakan, dia yang disebut firman sudah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Saudara ingat ya, Tuhan itu roh, ya, dia kekal. Apa sih Pak artinya kekal? Kekal itu timeless, saudara. Nggak bisa diukur waktunya. Ya, kekal itu eternal, saudara. Ya, saya coba mengintip kamus, saudara, dari Google. Eternal itu ya lasting or existing forever. Nggak ada akhirnya, saudara. Itu ada terus selama-lamanya. Yang kedua disebut without end or beginning. Jadi nggak ada akhirnya, nggak ada permulaannya. Bingung ya? Bingung. Masa sih bisa, Pak? Ya, namanya Tuhan, saudara. Jangan didebat ya. Halo? Ya, renungin dulu. Ya, ini kekal. Skala waktunya tidak ada. Amin. Ya. Jadi untuk bagian-bagian ini saya mohon satu aja, saudara. Ditelan aja. Ya, ditelan aja. Ada yang ketawa. Memang benar ditelan. Ya. Makanya kalau minta tolong Tuhan dalam arti kita berdoa, Tuhan pernah terlambat nggak? Enggak ya? Iya Pak, tapi mepet tuh dulu habis. Udah depannya jurang Pak. Emang Tuhan nggak tahu? Tahu saudara. Ya kan. Tapi dia nggak pernah telat karena buat dia waktu juga mainannya dia, betul ya? Halo. Ya, ruang apalagi ya kalau jurangnya udah mepet Tuhan bilang ya aku belum nolongin ya udah tak panjangin aja jurangnya. Halo, ada jembatannya. Halo. Ya. Waktu Lazarus sakit keras dan Tuhan Yesus sebagai orang yang aduh cinta banget sama Lazarus dikabarin ya kan Lazarus ini sedang sakit keras, cepatlah kamu datang. Dia sengaja sudah nggak datang sampai akhir Lazarus meninggal. Udah dikasih tahu juga meninggal nggak langsung datang juga saudara, masih nunda lagi. Ayo pasti kalau kita ada di situ pasti kita ngomong terlalu memang satu ini. Ya toh ya. Tapi saudara sekali lagi, dia adalah dia, ya, dia adalah dia yang benar-benar bermain di dalam segala hal ini loh, kekekalan iya, ruangannya juga nggak dibatasi. Jadi itu gimana saudara? Ya nikmati aja, amin. Karena apa? Kalau Anda dan saya tidak mau berusaha menikmati atau belajar menikmati, kita nggak ngerti-ngerti. Nikmati aja. Paling-paling nanti kan kita suka dikirimin ayat sama teman. Ya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, iya betul. Tapi kita juga suka kadang-kadang ngomong, enak aja dia ngirimin itu. Iya kan? Iya kalau gue sekarang tahu, sampai sekarang juga gue nggak tahu-tahu kok. Ayo. Sampai sekarang nggak ngerti-ngerti kok. Tapi ternyata setelah beberapa lama, iya ya, aku baru ngerti. Halo. Saudara. Dan di ujungnya kita akan bilang, God is good. And he always good. Amin. Ya. Oke, itu 3 versi dari sekian banyak versi yang saya pilih ya cuma 3 ini. Anda mau pilih yang lain monggo, ya kan? Ya kan? Dipersilakan dengan sangat karena banyak versi yang lain. Nah, sekarang saya masuk ke ayat 2. Ya kan, saya ambil yang The Passion, saudara. Ya kan, mereka bersama-sama siapa ekspresinya hidup, siapa firman itu berhadapan muka dengan muka sejak awal mulanya. Wih. Saudara, mereka itu bersama-sama ya kan berhadapan muka dengan muka ya muka ini muka dengan muka depan-depan sejak awal mulanya. Footnote-nya tertulis di sana. Kata Yunani yang digunakan di sini dan konsep Ibrani
yang disampaikan adalah berada di hadapan muka Allah. Tidak ada kata Ibrani untuk hadirat. Ya, misalnya di hadirat Allah. Jadi bahasa Ibrani itu tidak mengenal terminologi hadirat. Presence itu enggak ada. Yang ada hanya kata muka. Face to face. Makanya saudara, ya ketika Musa ngadep Tuhan di hadirat Allah, dia berhadapan muka. Makanya ketika Daud bilang satu hal yang kau inginkan, apa sih saudara? Ya kan ada di hadiratmu adalah apa? Facing atau gazing the beauty of God. Memandang keindahan wajah Tuhan. Makanya lahir nyanyian yang sampai hari ini saya nggak pernah lupa. Apa sih? Memandang wajahmu. Rasakan apa saudara? Halo? Rasakan kasihmu. Jangan sampai kita lihat atau kita nyanyi memandang wajahmu. Aduh, serem aku. Rasakan seremmu, saudara. Kagak ya. Halo. Ya. Kita tuh merasakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudara, note berikutnya. Baik Kejadian 1 ayat 1 maupun Yohanes 1 ayat 1 dan 2 bicara tentang awal. Nah, di dalam Kejadian itu adalah awal waktu. Makanya pada mulanya, in the beginning. Ada yang bilang teman saya, ya kan, yang pernah cerita, sahabat saya, saudara, ya kan, karena dia belajar bahasa Ibrani dan dikatakan bahwa salah satu tulisan Ibrani itu adalah in a beginning, dalam salah satu permulaan. Jadi Kejadian ini bicara awal waktu, tapi Yohanes bicara tentang kekekalan masa lalu. Ini juga bingung, saudara, karena sebenarnya kekekalan itu tidak mengenal masa lalu. Setuju dengan saya? Halo? Ya, gini, saudara. Jadi konsep kekal atau eternal, without the end or the beginning, itu sebenarnya tidak mengenal waktu. Jadi sebenarnya kalau menyangkut dengan istilah waktu, ini sebenarnya waktunya nggak bisa masuk di sini, gugur. Ya. Jadi Yohanes bicara tentang kekekalan masa lalu, awal sebelum waktu ada. Coba saudara bayangin. Jadi sebelum skala waktu ada, kekekalan, ya kan, ini sudah ada. Karena dia adalah kekal itu. Dan ekspresi yang hidup adalah Kristus, yang ada di dalam kekekalan sebagai bagian dari Tritunggal. Ia tidak memiliki awal dan menjadi satu dengan Bapa. Oke. Saudara, saya izinkan yang mau langsung, mau nanti minta ayatnya boleh, mau nyatet boleh. Tapi saya rindu Anda mulai ngerti. Karena di dalam ayat-ayat ini mengandung kebenaran yang sangat hakiki, saudara. Ya, sangat mendasar, sangat esensial. Karena kalau Anda dan saya mengerti kebenaran ini, ya harusnya kita tidak akan goyah. Amin. Terus ayat 3, saya ajukan dua versi, The Passion sama terjemahan baru, TB. Dan melalui inspirasi kreatifnya, ekspresi yang hidup ini menciptakan semuanya. Karena tanpa dia tidak ada yang dapat tercipta. Wah, keren ya. Melalui ekspresi kreatifnya ini, inspirasi kreatifnya, ekspresi yang hidup ini, Sang Firman ini, menciptakan semuanya. Karena tanpa dia, tanpa ekspresi yang hidup ini, tanpa Sang Firman ini, tidak ada yang dapat tercipta. Terjemahan TB nulis, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wah, bahasanya bingung lagi, Pak. Jadi intinya sebenarnya apa? Adalah apa? Intinya adalah pada mulanya memang dia itu yang menciptakan segala-galanya. Jadi saudara nggak bisa ya kalau waktu diciptakan oleh Tuhan berarti Tuhan, artinya maksudnya Tuhan ada setelah waktu, ini kebalik. Makanya Tuhan itu adalah satu ekspresi yang hidup. Ya. Sang Firman ini yang sudah ada, jadi dia menciptakan waktu segala. Di mana Pak Tuhan menciptakan waktu, saudara? Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu bicara jadilah terang, itulah hari yang pertama, betul? Tapi ayat 14 itu Tuhan di sana bilang,
Dia menciptakan matahari, bulan, bintang yang menandai penanda skala waktu. Ya, bisa di take down Ernie atau siapa yang pegang itu slide-nya. Saudara, jadi tolong perhatiin baik-baik. Jadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan seterusnya itu hari 1, 2, 3. Tapi skala waktu itu baru lahir hari keempat. Itu ayat 14 dan seterusnya. Nah, menjadi pertanyaan dan menjadi kebingungan kalau Anda detail lihatnya. Loh, Pak, kok bisa hari keempat baru lahir? Sorry, ya, hari keempat baru lahir skala waktu. Lah hari ke-1, ke-2 ngukurnya pakai apa? Nah ini. Ya, bingung lagi. Tapi jangan bingung karena ternyata seorang ahli fisika nuklir, saudara, ya beberapa tahun yang lalu saya nemu artikelnya, artikel ilmiah, saudara. Ya, tapi karena saya nemu, saya cariin lagi nggak ketemu, saya juga nggak ngerti. Nanti saya mau cari lagi. Itu menemukan sebuah kebenaran apa? Bahwa ternyata, ya kan di dunia ini minimal ada 2 skala waktu yang jalan. Kapan ini dia nemuinya? Ketika dia riset di CERN, CERN. Ini adalah riset tentang siklotron, saudara, tentang materi yang ditumbuhkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, dan ternyata dia menemukan kayaknya ada sesuatu yang miss sehingga itu dicimpulkan sebagai 2 skala waktu yang jalan dan ada 6 dimensi ruang yang jalan minimal. Halo, minimal. Jangan ke sana. Nanti kita malah keblasak-blasak, saudara. Bingung nanti. Ya, nanti jadi kuliah bukan belajar tentang firman Tuhan, nanti kita belajar tentang kuantum. Ya kan, kecampur-campur nanti, apalagi kalau kecampur nonton film. Bingung lagi, saudara. Ya, tar dulu, jangan ke sana. Ya. Jadi hari keempat baru lahir skala waktu, tapi hari 1, 2, 3 punya waktu. Nah, ternyata ada minimal 2, men. Ya. Waktu itu kan pasti, Pak. Ya, pasti itu kata jam tangan Anda. Halo. Kata matahari. Tapi sebenarnya kalau di dalam teori kuantum, saudara, waktu itu relatif, saudara. Bingung lagi. Dah, biarin aja di sono. Ayat 4 dan 5 sekarang. Ya, ayat 4. Kehidupan ini ada karena dia, karena kehidupannya adalah terang bagi seluruh umat manusia. Lihat, saudara, kehidupan ini ada karena dia, karena Tuhan itu, karena firman itu, dan kehidupannya adalah terang bagi seluruh umat manusia. Ayat 5, dan ekspresi yang hidupnya adalah terang yang memecah, menembus kesuraman. Terang yang tidak dapat diredupkan oleh kegelapan. Garis bawah ini, saudara, ingat baik-baik. Sang terang ini tidak bisa diredupkan oleh kekelaman. Tidak bisa. Jadi terang pasti terang pasti menang atas kegelapan. Yang setuju katakan amin. Ya. Terjemahan TB nulis, saudara, ya kan, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Ya, hidup adalah terang manusia. Dan ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yang setuju katakan amin. Saudara. Jadi dimanapun Anda berada, sekali lagi, Anda bersama Tuhan loh ya, maka terang itu ada di sana dan kegelapan tidak boleh ada lagi. Jadi kalau Anda menjadi pemimpin atau kelompok yang sedang riset atau yang sedang ada di kantor ngerjain sesuatu, kalau Anda ada di sana, ya seyogianya lah kita menerangi sehingga kegelapan itu tidak akan ada lagi. Amin. Nah, disinilah nanti mustahil itu tidak ada. Amin. Disinilah kita baca ayat Yesaya 60. Bangkitlah. Ya kan, menjadi teranglah. Amin. Ya. Jadi sebenarnya saudara yang dikasih Tuhan, ya kan. Siapa yang setuju kalau saya ngomong gini? Setan itu takut dengan kita, setuju? Ya.
Cuman masalahnya apa? Dia tuh galak, ya, menang suaranya gede aja, ya. Jadi sejatinya setan itu takut dengan kita, saudara. Ya, jadi kalau Anda sedang doain orang, ngusir setan, rasanya nggak beres-beres, gampang, saudara. Resepnya apa? Orangnya kalau nggak mau beres-beres, gampang, saudara. Anda bilang, ya udah kamu di sini dulu semalam, saya kunciin. Besok saya tengok lagi, pasti beres. Ini Bapak guyonan ini. Enggak gini, saudara. Sejatinya kalau Anda ngusir di dalam nama Yesus, betul? Setuju? Setuju? Itu pasti terjadi. Amin. Ya, oke. Ya, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasai. Jadi di mana Anda berada, itu pasti akan keluar solusi-solusi, keluar penemuan-penemuan, keluar segala hal. Lupa, ini hanya bicara rohani atau enggak? Tidak, saudara. Yesus bicara ini, kebenaran ini, itu berlaku universal. Amin. Ini berlaku universal. Justru di dalam posisi Anda yang berkarir di dunia luar, Andalah yang dipilih untuk menerangi di sana. Amin. Oke. Sampai tadi itu adalah beberapa dasar kenapa, why the word. Ya, itu tadi semua, saudara. Cuman itu, Pak. Enggak, sekarang kita mau masuk School the Word by Rema Indonesia. Nah, di sini visi misinya mulai saya keluarin. Supaya Bapak Ibu bisa ngeh dan bisa makin ngeh. Karena Kamis yang akan datang, sekolahnya dimulai, bagi yang daftar, ya kan, kita akan langsung start ke sesi 1. Jadi saya nggak jelasin lagi semua ini. Ya, tentang visi misi. Soalnya nanti nggak selesai-selesai, saudara. Ya, ini aja tadi udah berapa ayat nih? Nggak banyak, Pak. Cuman 5 ayat. Iya, memang 5 ayat, tapi versinya macam-macam. Ini aja udah berapa menit. Ya kan. Nanti sesi 1 itu kira-kira 60 ayat, saudara. Wah, ya kan. Kaget kan? Mau saya aja kaget kok. Waktu itu jadi saya kaget kok sini banyak ya. Ya itu si Triska sama Victor sama Ezra tuh ngingetin saya. Ini segini banyak loh. Waduh. Ya. Tadinya kita pengen pecah-pecah, nggak bisa juga, saudara. Jadi satu-satunya jalan tancap gas terus. Ya, siap mabuk tuh katanya. Oke, Reva School of Word didirikan dengan fokus untuk melahirkan anak-anak Tuhan yang menghidupi kehidupannya sebagai kekasih Tuhan sesuai dengan rancangan mula-mula kita diciptakan. Betul ya? Ketika kita diciptakan, yaitu untuk menjadi terang dan garam bagi dunia di sekitarnya. Dan untuk itulah kami meyakini bahwa sangatlah penting untuk setiap kita dapat memahami firman Tuhan secara utuh, secara whole, secara utuh. Dikarenakan firman Tuhan adalah dirinya sendiri. Halo. Jadi ini buat para kekasih Tuhan yang memang menghidupi panggilannya. Saya percaya Anda semua ini, saudara. Ya, untuk itulah kita belajar firman-Nya secara utuh, undiluted gospel, satu firman yang utuh, yang tidak encer. Ya. Karena firman Tuhan ada dirinya sendiri. Ini mimpinya School of the Word itu didirikan ini. Sekali lagi saya berterima kasih sama anak-anak yang bantu saya edit dengan bahasa-bahasa yang beginian, saudara. Soalnya kalau bahasa saya, aduh saudara, ya kami lahir tahun 50-an, saudara, mendekati tahun 60-an lahirnya. Ya bahasanya itu bisa rada-rada yang bingung. Ya kan. Jadi ini pakai bahasanya mereka. Visionnya adalah melahirkan generasi yang kesukaannya adalah melekat dengan Tuhan. Ini visinya. Visinya adalah melekat dengan Tuhan. Jadi lahirnya satu generasi yang kesukaannya, yang hobinya,
yang kecintaannya adalah melekat dengan Tuhan, dalam kurung melekat dengan firman-Nya, dalam kurung merenungkan firman-Nya. Setuju? Senantiasa mencari wajah Tuhan, baca firman berarti, dan mengenal pribadinya, mengenal firman, sampai setiap anak-anak Tuhan dapat menyadari panggilan utamanya, yaitu mempunyai hubungan dengan Tuhan dan bermitra dengan Dia. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau Anda mendoakan orang, selalu doanya selalu diakhiri dengan apa? Di dalam nama Yesus. Betul? Halo? Ya. Nah, kenapa Anda berkata di dalam nama Yesus? Karena Anda doa dengan kuasanya Dia, otoritasnya Dia. Makanya kenapa Matius 7 ditegur Tuhan? Karena mereka bilang, bukankah aku bernubuat, bukankah aku mengusir setan? Saudara, yang jadi Tuhan bingung. Beneran kamu? Ya kan? Lah aku udah di mana? Lu itu aku lo Tuhan. Enak aja katanya. Kalau Tuhan nggak konfirmasi ya nggak jalan, betul Pak? Betul. Ya, tapi karena kasihnya itu jalan terus, saudara. Amin. Jadi generasi yang ini tuh harus punya keinginan apa kesukaannya intim dengan Tuhan. Mau bahasanya kayak apa, saudara? Pokoknya kalau Anda dan saya intim dengan Dia, pasti apa? Pasti ujung-ujungnya, saudara. Ya, kita akan menyatakan kebenarannya. Mazmur 24 ayat 6, ini generasi yang kesukaannya ini, saudara. Mereka akan berdiri di hadapan Allah karena kesenangan mereka adalah mencari wajah Allah. Allah Yakub. Wah, keren ya. Mereka berdiri di hadapan Allah karena kesukaannya apa? Mencari wajah Allah. Kesukaannya merenungkan firman-Nya. Waduh, Pak, lah kalau ngerenungin terus, baca firman terus, kapan kerjanya? Kapan sekolahnya? Justru, saudara. Ya. Hati Anda ini sebenarnya yang melekat dengan Tuhan. Amin. Ya, hati Anda yang melekat dengan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ya. Ini menarik, saudara. Ya, ayatnya berkata apa? But blessed is the man who trusts me. Ya, tetapi diberkatilah laki-laki yang percaya kepadaku. Tuhan. Ya. Dan perempuan yang menempel dengan Tuhan. Karena mereka seperti pohon yang ditanam kembali di Eden, saudara. They are like trees replanted in Eden. Ya, putting down roots near the rivers. Jadi meletakkan, menanam kembali akarnya, menetapkan akar di dekat sungai. Saudara. Tidak perlu khawatir melalui musim panas yang terpanas, ya kan? Tidak pernah menjatuhkan daun. Tenang, saudara. Tenang dan teduh melalui kekeringan, menghasilkan buah segar setiap musim. Amin. Amin. Ingat loh, saudara. Yohanes 15 bilang apa? Anda tidak bisa berbuah di luar Dia. Amin. Ya, jadi ketika Anda dan saya melekat sama Dia, nempel terus sama Dia, saudara, itu seperti ini loh, diberkati laki-laki percaya padaku dan perempuan yang menempel dengan Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam kembali. Ya, they are like trees replanted in Eden. Ya kan, putting down roots near the river, yang menanamkan, mendalamkan, menghujamkan, ya akarnya kepada tanah yang dekat sungai itu. Untuk apa? Tadi Driska bilang untuk minum, saudara, minum terus. Ada di dalam minum ini yang Anda akan tahu. Ya, saudara, nggak pernah khawatir melalui musim panas yang terpanas, tidak pernah menjatuhkan daun. Artinya apa? Daunnya nggak pernah rontok. Ya, tenang dan teduh melalui kekeringan, menghasilkan buah agar segar setiap musim. Setiap musim pasti berbuah. Kenapa? Karena kemampuan berbuahnya bukan ada pada kita, tapi pada Tuhan. Jangan keliru, saudara. Ya.
kita ini adalah ranting-rantingnya yang berbuah karena ada nutrisi dari akar, Nah, berbahagialah karena kita mengakarkan pada kebenaran ini. Tapi sekali lagi kalau ditanya apakah gampang? Aduh Pak, tantangannya banyak. Tapi bukannya tidak mungkin, amin saudara. Bukannya tidak mungkin gitu loh. Jadi jalan terus, ayo. Ya, misinya adalah satu, memperlengkapi anak-anak Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang benar atau yang sehat berdasarkan firman Tuhan. Ya, kedua, membangun gaya hidup untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Nah, kalau Anda bisa ngerti hal-hal ini, saudara, maka setiap hal Anda mendengar sesuatu, Anda langsung pasti ngerti. Anda pasti punya antena di dalam hati Anda. Ting! Wah, ini kok kayaknya nggak sesuai firman ya. Cek dulu ah. Ini cek dulu. Ya. Logika Anda akan tiba-tiba bisa dapat celing gitu loh. Ada pencerahannya, Anda bisa tahu, oh nggak bisa, harusnya bukan kayak gini, Bapak Ibu. Ya kan, teman-teman? Ya, firman-nya bilang begini, kenapa ini begini gitu loh. Ya, saudara yang saya kasih, hati-hati ya. Belum lama anak rohani saya ada yang cerita, sekarang ada satu apps yang namanya Chat atau Chat GPT. Betul ya? Yang muda-muda tahu nih. Apa sih Chat GPT? Ini adalah satu aplikasi yang bisa ditanyain segala hal. Disuruh bikin esai tulisan misalnya 150 kata atau 250 kata tentang topik ini, itu ditulisin Anda. Nggak pakai lama, saudara. Semuanya computerized, mesin yang kerja. Ya, ternyata nggak cuma itu, saudara. ChatGPT ini dibikin atau diproduksi oleh satu company yang namanya OpenAI, Open Artificial Intelligence, saudara. Ya, disuruh bikin narasi khotbah atau tulisan khotbah itu bisa, saudara, keluar ayat-ayatnya. Serem nggak? Serem. Kenapa? Karena di dalamnya itu adalah plagiat, contekan, tidak keluar dari pewahyuan. Saudara, siapa sadar bahwa khotbah itu adalah pewahyuan Tuhan buat seseorang? Betul? Ingat, Petrus dan murid-murid yang lain ditanya, siapa aku ini? Wah, murid-muridnya semua ngomong kata itu, hafal semua, lo jagoan, saudara. Tapi begitu Yesus tanya, kata kamu siapa aku ini? Semuanya diam, cep. Tiba-tiba satu orang ngomong, Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus ngomong, berbahagialah engkau, atau diberkatilah engkau, Simon bin Yunus. Sebab bukan kamu yang ngerti, tapi Bapakku di surga mewahyukan ini kepadamu. Halo. Saudara, betapa sedihnya kalau kita menerima pewahyuan dari mesin. Halo. Saya kaget, saudara, waktu dikasih tahu. Dan saya lihat sepertinya karangannya benar, saudara. Tapi there is no power inside there. Halo? Be careful ya. I'm very serious about this. Ya. Jadi ini bukan sekedar yang namanya ATM, saudara. Amati, tiru, modifikasi. Itu buat yang nyontek itu terkenal tuh istilah ini. Ya kan, enggak nyontek Pak, beda kok. Ya itu karena amati, tiru, modifikasi. Jadi nggak kelihatan benar. Tapi ini yang main mesin, saudara. Pewahyuannya mesin. Ya, semuanya robotik. Suruh bikin lagu worship, keluar liriknya. Halo, hati-hati. Saudara, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Saudara jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Kenapa? Kenapa saudara? Supaya kita bisa mengerti rambu-rambunya, kita bisa mengerti garis-garisnya, kita bisa mengerti tanda-tandanya, tanda lalu lintasnya, supaya apa? Tidak kejeblos, supaya apa? Tidak meleset, tidak kepleset, tidak ketipu. Amin. Ya. Kadang-kadang kita bisa ketipu karena looks like good, Pak, but actually is not God. Halo, pengenalan saudara dan saya akan Tuhan ini penting. Saudara, kata-kata saya, kalimat saya tuh nggak ada kuasanya, tapi firman Tuhanlah yang punya kuasa. Amin. Ya, saudara, Yosua 1 ayat 8 ini, waduh, saudara. Renungkan, meditate, kata firman Tuhan. Ya, meditate, saudara, meditate. Ini loh. Ya, yang di kepala ini isinya firman-Nya. Jangan diisi macam-macam. Sehingga kalau kita ditipu atau dijegal sama setan langsung bilang, no, sebab ada tertulis, bla 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 bla. Di pas Anda atau kita kalau nggak hati-hati kita ngomong no, sebab ada tertulis. Terus setannya nanya, apa juga tertulisnya? Apa ya? Pokoknya ada lah. Apa ya? Pokoknya ada. Nah, saudara, tolong jangan sampai kita malah ketipu, ya kan? Hawa tuh ketipu, saudara, karena setan bilang enggak, kamu nggak akan mati pada saat kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Ya ampun, saudara, your being is already seperti Dia, betul kan? Ya kan, diciptakan segambar serupa dengan Allah tanpa makan ini itu. Paling seneng tuh setan nyuruh ngajarin coba ya human being menjadi human doing. Kenapa? Karena dia tahu, saudara. Kalau Anda disuruh doing terus nggak nyampe-nyampe. Ya, nggak ada satupun orang yang bisa nyampe standar, saudara, segambar serupa dengan Allah hanya karena anugerah itu saja bisa. Setuju? The Bible stated that. Saudara, ya jangan lupa karena dengan demikian perjalananmu akan beruntung. Ya, saya bisa ngomong, saudara, the main goal is relationship karena ini bicara tentang hubungan, goal utamanya. And the method is metodenya adalah kemitraan. Ini saya tiru, saya ambil statement ini dari seorang hamba Tuhan, Dan McCallum, saudara. Bagus, saudara. Mudah diapalin, bisa nancep, tapi jangan lupa ini doang tidak cukup. Halo, perlu firmannya. Firmannya panjang-panjang, saudara. Tapi kebenarannya ada di sana, Bapak Ibu. Kuasanya ada di sana. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. The Passion. Saudara, betapa besar kesenangan orang-orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak akan berjalan seiring dengan orang jahat atau mengikuti jalan orang berdosa atau duduk di tengah para pengecek. Betul. Ya, kesenangan orang-orang mengikuti jalan Tuhan, mengikuti firman-Nya itu pasti besar, saudara. Ya, mereka tidak kumpul orang-orang jahat, saudara. Ya, atau bahkan mengikuti jalan orang berdosa atau duduk di tengah para pengecek. Ayat 2, kesenangan dan gairah mereka adalah untuk tetap benar kepada firman dari akulah aku. Sudah lihat ya, kesenangan dan gairah orang-orang ini adalah untuk tetap benar kepada firman. Firman yang mana? Yang akulah aku. I am that I am. Asyir nanti dijelasin di school. Ya, merenungkan pernyataan terangnya yang benar siang dan malam. Ini paralel dengan Yosua 1 tadi. Ya, siang dan malam pikirannya terus, saudara. Pikirkan kebenaran, jangan terlalu banyak bahas tentang fakta. Ya. Saudara, ada fakta ini belok sana, ada fakta itu belok sana lagi. Mubeng-mubeng terus, muter-muter terus, bingung terus. Faktanya ada, nggak usah dipikirin. Karena di atas fakta ada yang namanya kebenaran. Yang setuju katakan amin. Ya. Yang setuju katakan amin.
Pak, saya belum hafal banyak firman Tuhan. Enggak apa-apa. Layer by layer, lapisan demi lapisan, demi lapisan, demi lapisan. Ya, mana Anda akan dapat semuanya, saudara, yang luar biasa. Ya, tetap benar kepada firman yang dari akulah aku. Ayat 3, mereka akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur yang ditanam menurut rancangan Allah, saudara. Mereka akan berdiri teguh seperti pohon yang tumbuh dengan subur yang ditanam menurut rancangan Allah. Berakar berakar dalam, saudara, dalam. Di dekat aliran air kebahagiaan. Tadi Triska ngomong minum. Ini menghasilkan buah dalam setiap musim di hidup mereka. Setiap musim pasti berbuah. Pak, katanya ini nanti musimnya paceklik. Masa bodoh, saudara. Karena Anda dijanjikan untuk tetap berbuah. Mereka tidak pernah kering dan tidak pernah roboh. Selalu diberkati dan selalu makmur, saudara. Ingat ya, kata makmur atau bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai wealth. Ya, itu jangan dikonotasikan langsung dengan istilah kaya raya ya, hati-hati. Ya, makmur itu artinya Anda punya lebih dari cukup. Ya, Mazmur 23 ayat 1 bilang Tuhan adalah teman perbaikiku, teman adalah gembalaku yang selalu memberiku lebih daripada cukup. Amin. 5 roti 2 ikan diberikan kepada para rakyat, saudara, para murid yang ribuan itu jumlahnya, belasan ribu bahkan. Itu mereka makan sampai kenyang bahkan lebih daripada cukup. Amin. Padahal Tuhan yang Yesus kalau ngajari Anda berdoa, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Iya. Secukupnya siapa? Bapak. Amin. Ya, secukupnya Bapak. Saudara lihat, berakar dalam di dalam aliran air kebahagiaan menghasilkan buah dalam setiap musim di hidup mereka. Mereka tidak pernah kering, mereka tidak pernah roboh, selalu diberkati dan selalu makmur. Yohanes 15 ayat 7. Tetapi jika kalian hidup dalam kesatuan hidup dengan aku, dan jika firman-Ku hidup dengan penuh kuasa dalam diri kalian. Saya ngerenungin, saudara, emang ada firman yang tidak penuh kuasa dalam diri kita? Saya pikir-pikir kayaknya memang ada. Kapan? Ketika kita tidak percaya. Amin. Amin. Ketika Anda dan saya memilih untuk tidak percaya dan bilang, enggak, ini bukan bagian aku. Ya, apalagi dibumbuin dengan bisikan-bisikan yang kurang ajar dari setan. Aku tidak layak menerima hadiah ini. Aduh, saudara, ini kacau balau, saudara. Ya kan, Anda sangat layak. Kenapa? Anda dilayakkan yang benar. Ya, firman-Ku hidup dengan kuasa dalam diri kalian, maka kalian bisa apa? Meminta apa saja yang kalian inginkan dan itu akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Kalian meminta apa saja loh. Amin. Meminta apa saja, apa saja. Saudara jangan bilang bahwa hidup saya juga lancar terus dengan ayat ini, saudara. Kadang-kadang juga goyang-goyang, saudara. Ya itulah manusia, itulah namanya sekolah. Ya, kadang-kadang goyang-goyang. Ya, persyaratannya simpel. Kita hidup dengan Dia, di dalam Dia. Dia firman-Nya di dalam kita dengan penuh kuasa. Jadi apa saja yang kita minta pasti berhasil. Amin. Tapi perjalanannya macam-macam. Saya setuju dengan Pak Wesley tadi nulis, barusan tadi juga sebelumnya Pak Franky nulis, ya kan perjalanan kita tuh macam-macam. Tapi ternyata emang Tuhan tuh keren. Amin. Ya. Dan buntutnya kalau Anda lihat nanti buntutnya ujung-ujungnya, saudara, dia tidak pernah gini, dia tidak pernah menyangkali eksistensi atau identitas dirinya yang berkata bahwa God is love. Setuju Mas? Setuju? Cuman kadang-kadang kita tuh susah ngertiinnya gitu loh. Kasihmu mana Tuhan? Aku doa ini kenyataannya nggak terjadi, malah terbalik. Tapi kalau Anda bisa pahamin bertahap pelan-pelan, Anda bisa punya. Yes God, I know that you love me. Aku tahu memang Engkau mengasihi aku.
Amin. Amin, saudara. Jadi jangan lari dari kasih-Nya. Ya. Saudara yang saya kasihi, kita percaya penuh pada firman itu, walaupun firman-Nya itu tidak masuk akal sekalipun. Kalau terjadinya terbalik, Pak, saudara, kita tetap percaya. Karena dia punya cara yang lebih baik daripada yang apa kita ngerti. Amin. Saudara, saya lanjut, saudara. Beberapa ayat penutup. Ibrani 11 ayat 3b, Efesian nulis, dia berfirman, dan dimensi yang tidak kelihatan melahirkan segala sesuatu menjadi nyata. Waduh, saudara. Segala yang tidak kelihatan ketika dia berfirman itu menjadi nyata. Begitu juga atas hidup Anda dan saya. Ketika dia berfirman, segalanya tiba-tiba menjadi nyata. Dan disinilah kadang-kadang kita heran, saudara. Tuhan melepaskan nubuat melalui hamba-hambanya. Ingat ya, semua nubuat harus diuji. Ya, dan semua nubuat harus menghasilkan damai sejahtera. Amin. Ya. Tapi di dalamnya ini akan kelihatan menjadi nyata. Ya kan? Karena tadinya nggak kelihatan, ternyata jadi kelihatan. Mazmur 119 ayat 105, kita sering nih dengar ayat ini. Ya kan? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, dan saya dituntun oleh firman dan oleh terang ini. Ya, jadi kalau Anda nggak punya ini, ya berarti jalannya nabrak-nabrak. Nabrak apa, Pak? Nabrak segala. Nabrak gunung lah, nabrak sungai lah, nabrak orang juga termasuk. Ya kan? Kadang-kadang kita kerasa kok ditabrakin mulu sih. Ya kan? Ya ini. Ada yang tukang tabrak, saudara. Tapi percayalah. Percaya, Pak. Dialah perisai hidupmu. Halo. Amin. Kebenaran yang bersinar terang menuntunku dalam pilihan-pilihan dan keputusan-keputusanku. Pernyataan dari firman membuat jalanku jelas. Saudara lihat, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Ya, itu Tuhan tuntun. Dan Tuhan tuliskan ini, Yesus tuliskan di dalam dalam doa Bapa kami, saudara, Matius 6 ayat 9. Ya, saya ambil di buntutnya doang, saudara. Ya. Bapa kami yang ada di dalam surgawi, biarlah kemuliaan nama-Mu menjadi pusat di setiap persimpangan kehidupan kami. Saudara, menjadi pusat di dalam setiap persimpangan hidup kami. Kita lihat note-nya. Pastinya keluar nih. Bacaan lain dari teks bahasa Aram. Aram itu apa sih? Aram itu adalah bahasa yang Yesus pakai, saudara. Ya, Yesus pakai bahasa Aram ketika dia ngajar di bumi, ketika dia mulai pelayanannya. Ya, dia tidak pakai bahasa Yunani. Kenapa? Bahasa Aram itu adalah heart knowledge, pengetahuan hati. Bahasa Ibrani perjanjian lama itu heart knowledge. Bahasa Aram itu heart knowledge, tapi kalau Yunani itu head knowledge. Halo? Ya. Nah, saudara, bacaan lain dari teks bahasa Aram, kata Aram untuk nama, ya kan? Nama tentang Bapa kami di hati, ya kan, adalah Shema. Yang kata Ibraninya artinya Shem. Satu kata yang mengandung banyak arti. Kata itu dapat juga diterjemahkan sebagai terang, sebagai bunyi, atau atmosfer. Dengan menempatkan terang seperti pelita di tempat yang tertutup, memperbesar terang tersebut. Itulah arti nama Allah di sini yang dikuduskan dan diperbesar saat kita memusatkan hidup kita padanya. Bahasa Yunani adalah diperlakukan sebagai kudus. Saudara lihat ya, balik ke ayatnya, saudara. Balik ke ayatnya. Ya kan, Matius 6 ayat 9 berkata, ya kan, biarlah kemuliaan nama-Mu menjadi pusat di setiap persimpangan hidup kami. Jadi setiap Anda bangun tidur jebret, berapa banyak pilihan keputusan yang Anda harus ambil. Sampai mau makan pagi, makan apa aja, dia harus putusin. Mau minum kopi atau teh, atau minum air putih, itu pun Anda harus putusin. Halo? Jadi biar setiap keputusan, persimpangan hidup Anda, itu dasarnya adalah apa? Kemuliaan nama-Mu. Sering orang tanya, Pak, gimana jalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini, saudara. Ini ayat. Ini ayat. Amin. Saudara yang saya kasihi. Ya. Nah, nanti
di dalam kelas-kelas kita, kalau udah jalan, itu kan Anda akan mengerti bahwa semuanya akan ada dasarnya tentang soul. Ya, kelasnya rencana itu 1,5 jam. Ya, itu pengajaran terus ada shoppingnya pendek di tengah nanti juga. Kenapa? Ya, selain untuk break, ya, supaya Anda sempat merenungkan, mengendapkan sedikit demi sedikit. Ya. Karena buat saya sendiri, saya juga perlu mengendapkan dan perlu bernafas. Ya, dan setelah itu start lagi. Nah, di dalam shocking itu apa yang terjadi? Kita harap kita akan dapatkan hikmat, saudara. Hikmat-hikmat yang khusus. Saudara lihat ini, Matius 11, 25-30. Passion. Ini saudara lihat. Yesus mengundang setiap orang untuk datang. Kemudian Yesus berseru, Bapa, terima kasih karena Engkaulah Tuhan, penguasa tertinggi atas langit dan bumi, dan Engkau sudah menyembunyikan pewahyuan yang agung tentang otoritas-Mu. Saudara lihat ya, pewahyuan yang agung tentang otoritas Tuhan, ya, disembunyikan dari orang-orang yang sombong dan bijak di mata mereka sendiri. Sebaliknya, Engkau memberitahukannya kepada orang-orang ini yang merendahkan diri mereka. Jadi orang-orang yang haus ini akan jadi dapatkan pewahyuan yang agung tentang otoritas Tuhan. Otoritas apa? Nanti Anda akan lihat bahwa banyak hal yang tersembunyi di dunia ini yang belum diungkapkan, ya, yang belum dibukakan, yang belum tersingkapkan, itu menjadi bagiannya anak-anak Tuhan. Termasuk apa? Segala penemuan-penemuan. Yang setuju katakan amin. Anda ingat bahwa di Kejadian 1 ayat terakhir itu Tuhan bilang semua yang Dia ciptakan Dia lihat sangat baik. Amin. Nah, di sini saudara akan ada pewahyuan dari segala yang di surga. Makanya Anda ketika ngerti kebenaran Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, pewahyuan dari Bapa langsung dikasih apa? Kunci-kunci kerajaan. Apa itu? Apa yang di surga dilarang itu harus dilarang di bumi. Apa yang di surga terjadi dibukakan itu harus diturunkan ke bumi, karena doa kita tuh konsisten. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Jangan dibalik, saudara. Ya, di surga seperti di bumi. Waduh, saudara, ini aduh benar-benar ya menyedihkan, saudara. Apa yang terjadi di surga? Siapa yang lihat di surga terjadi apa? Yesus, ya pasti dia di sana juga. Tapi Anda dan saya juga lihat, amin. Itu yang terjadi di bumi. Termasuk apa? Keluarga Anda. Amin. Amin. Termasuk tempat kerja Anda. Pak, rasanya belum terjadi loh Pak. Udah sampai sekian lama doa. Tunggu dengan konsisten. God knows his schedule. Nanti telat loh Pak. Ini zamannya loh kayak gini, saudara. Mau akhir zamannya udah mepet-pet. Saya nggak peduli, saudara, karena yang punya waktu dia. Halo. Ya, kuatkan, saudara. Kuat. Strong. Sama-sama. 26. Ya, 26. Ya Bapa, rencanamu menyenangkan hatimu karena engkau telah memilih jalan ini untuk memperluas kerajaan-Mu. Lihat saudara, memperluas kerajaan-Mu. Kenapa? Karena Anda sedang membawa kerajaannya turun dengan memberikannya kepada orang-orang yang sudah menjadi seperti anak-anak yang percaya. Aduh. Ini ayat ini benar-benar luar biasa, saudara. Karena Anda dan saya tuh haus, saudara. Kita pengen kita tuh seperti anak-anak. Ya, yang nunggu nih loh datangnya yang di sana kita lihat ini turun dong, turun gitu loh, supaya terjadi. Soalnya saya kasih seperti anak-anak yang percaya, ya, saudara. Oke, slide-nya turun bentar. Siapa yang dengar yang terjadi revival yang terus berkesinambungan di Asbury sekarang ini? Ya, di Amerika ada sebuah universitas yang tiba-tiba, saudara, tiba-tiba dilawat Tuhan. Dan udah mulai menular ke kota-kota lain dan belundung kemana-mana. Ya,
Itu saudara, mereka sampai memuji, menyembah udah bukan lagi di dalam chapel, tapi di taman-taman, saudara. Ya. Ada teman saya cerita karena dia dapat berita dari luar, dari sana juga cerita dia. Ya kan, konon katanya saudara, penyembahannya sih bukan yang sampai segrimananya gitu loh, sampai merinding gitu, bukan saudara. Ya kan? Penyembahan secara umum aja. Tapi yang terjadi Anda tahu, orang katanya kalau merasakan atmosfernya itu, saudara, saya tadi bilang tentang atmosfer ya, tentang Shem atau Shema, ya, karena ada nama Bapa di sana, saudara, ya disembah, betul? Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang nggak usah dikhotbahi, nggak usah, tapi pengen bertobat dan pengen menjadi kudus. Waduh. Disuruh tobat, diancam-ancam, masa bodoh biasanya, betul ya? Diomongin nanti masuk neraka loh. Ya kan? Neraka yang mana? Malah nanya gitu. Tapi ketika kasih Tuhan turun, saudara, aduh, orang bisa geludung nangis sendiri. Udah mau naik nular nih, saudara, kemana-mana. Ya, tidak direncanakan. Tadi saya dikirimin artikel Makesia, ada seorang pendeta yang mau udah dapat mimpi dan kelihatan akan terjadinya ini, saudara. Halo. Kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara. Ya, ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta yang pertama, saat itu juga tidak ada yang ngerti bahwa itu akan terjadi. Dan saya percaya, He will do it again. Kenapa? 2017 yang lalu di universitas ini pernah terjadi. Pernah terjadi. Dan dia lakukan lagi sekarang. Dan saya percaya semuanya akan terjadi lagi. Dengan masif. No one can stop it. Nggak ada yang bisa berhentiin, saudara. Nggak ada yang ngerancang. Nggak ada panitianya. Bisa tiba-tiba jalan aja. Amin. Balik lagi Matius 11. 25, 26, 27 sekarang. Yuk kita lihat 27. Engkau telah mempercayakan kepada aku, ini Yesus bilang, tentang Bapa, semua keberadaanmu dan semua yang kau miliki. Tidak ada orang yang mengenal anak sepenuhnya dan intim selain Bapa. Dan tidak ada orang yang mengenal Bapa sepenuhnya dan intim selain anak. Tetapi anak dapat mengungkapkan Bapa kepada siapapun yang dipilihnya. Haleluya, saudara. Siapa yang setuju bahwa Anda dan saya dipilih? Amin. Kalau Anda dan saya tidak dipilih, nggak mungkin Anda ada di tempat ini. Amin. Di dalam Zoom ini Anda dipilih karena Anda itu memang disiapkan menjadi anak-anaknya. Untuk membawa garam, membawa menjadi terang di luar sana, dan menggarami di luar sana. Caranya gimana? Nggak tahu, itu organik aja ceritanya. Ya, organik aja, tiba-tiba aja saudara itu bisa jalan ke ini. Kuncinya cuma satu, Anda percaya. Kuncinya cuma satu, Anda percaya. Kuncinya cuma satu, Anda percaya. The method is partnership with Him. Saudara. 28. Ini yang sering kita lihat ayatnya, marilah kepadaku. Jadi setiap orang yang datanglah kepadaku. Apakah kamu kelelahan membawa beban berat? Kalau begitu, datanglah kepadaku dan aku akan menyegarkan hidupmu karena akulah oasismu. Semua yang letih lesu, minum. Minum. Amin. Minum. Saudara. Jadi di dalam perjalanan kita bersama Tuhan, ada kemungkinan kita tuh capek. Bisa kita tuh capek. Makanya kita perlu minum. Makanya kita perlu bermitra dengan Dia, berpartner, supaya kita terus jalan terus. 29, pikulah kuk yang kupasang. Ya, satukanlah hidupmu dengan hidupku. Pelajarilah jalan-jalanku, maka kamu mendapati bahwa aku lemah lembut, rendah hati, mudah untuk disenangkan.
Kamu akan menemukan penyegaran dan peristirahatan di dalam aku. Saudara, Tuhan itu mudah disenangkan, saudara. Anda nggak perlu bawa seserahan yang macam-macam, saudara, ke dia, nggak perlu. Tapi kalau Anda punya hati, silakan. Bukannya diminta-minta, saudara. Ya, tapi Anda punya hati yang benar-benar, Tuhan kok begitu baik. Tapi intinya apa? Saudara, ayat ini mengajar apa? Tuhan itu lemah lembut, rendah hati, dan penuh kasih. Ya, kamu akan menemukan penyegaran dan peristirahatan di dalam aku. Kita nggak bisa sendirian, selalu di dalam dia. Bahasanya TB ini pikul laku yang kupasang, artinya apa? Kita harus kerja terus, tapi kita ditemenin dia. Kuk itu bicara tentang bajak, dua lembu. Yang males kita, yang dia nggak pernah males. Jadi ini akan jalan terus. Dan ini yang mengakibatkan apa? Anda dan saya akan terus berbuah karena kita bersama dia. 30. Karena semua yang kuminta dari kamu akan menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Halo? Ini akan menyenangkan dan mudah untuk ditanggung. Jadi jangan takut, jangan khawatir, saudara. Nanti Tuhan nggak tersenangkan kalau aku nggak begini-begitu. Bukan begitu, saudara. Apa yang ada di dalam hatimu untuk dia, sembah dia. Amin. Mazmur 16 ayat 11, ini terakhir. Karena engkau membawakan kepadaku, ini Daud yang nulis, saudara. Ini ketika Anda soaking, Anda tenggelam dalam kasih Tuhan, Anda merasakan ini. Saya percaya di antara teman-teman, ya, semua rekan-rekan saya, semua family saya dalam kelompok ini yang pernah ikut SOW juga, ini ngerasain ini. Engkau menambahkan kepada pewahyuan yang berkesinambungan tentang kehidupan kebangkitan dan jalan menuju kebahagiaan yang membawaku berhadapan muka denganmu. Saudara yang saya kasihi, saya tidak panjangkan lagi. Semua ini adalah introduksinya untuk priesthood. Ya, Matius 16 ayat 11, saudara, in the Passion. Sorry, Mazmur ini, bukan Matius. Ya, jadi yang benar, saudara, ayatnya bukan Matius, ya. Mazmur 16 ayat 11 ini. Ini Daud yang nulis soalnya. Terjadi mistyping. Ya, Mazmur 16 ayat 11. Tuhan yang membawakan pewahyuan yang terus kontinu tentang kehidupan kebangkitan dan jalan menuju bahagia yang membawa berhadapan muka denganmu. Saudara yang saya kasihi, inilah sebagian daripada introduksinya. Kamis kita akan start, ya, akan tancap gas untuk kita semakin kenal dia itu siapa. Dan setelah itu kita sama-sama akan menggarami dan merangi dunia ini. Karena Tuhan janji Indonesia harus penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Dan ini tidak peduli posisi Anda sebagai apa. Tapi Anda pasti akan menggarami dan merangi dunia ini. Bapak bersyukur, hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, seluruh anak-anak-Mu akan terus mengerti kebenaran lembar demi lembar, lapis demi lapis, sehingga mereka mengerti mereka lahir untuk apa dan mereka dipilih untuk menjadi seperti apa, dan mereka semua sadar Tuhan yang membawa ini semua. Silahkan Roh Kudus kalau engkau mau bicara. Silahkan Roh Kudus kalau engkau nanti juga memberikan mimpi bahkan tengah malam. Engkau ingin menyatakan dirimu, engkau berjumpa pada setiap anak-anakmu. Silahkan. It is yours. Semua adalah milikmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Atas kami keluarga besar kami seperti di surga. Atas negeri kami Tuhan seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin.